Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pembahasan daripada kitab Ihya Ulumuddin adalah berkaitan dengan permasalahan ghadab. Artinya jangan sampai seseorang itu dikuasai oleh amarah, dikuasai oleh emosi. Kenapa? Karena di dalam ghadab itu banyak sekali keburukan. Tadi as-sayyid alladzi la yastafizuhul ghadab ya? Tadi atau ada dibaca? Itu ya. Mana itu? Yang bagian mana? Di yang sebelumnya? Ya. Ikrimah itu beliau meriwayatkan wasayyidan wa hasura. Katakan as-sayyid alladzi la yaghlibuhul ghadab. Seorang yang layak disebut sayyid atau bermakna tuan atau pimpinan adalah seseorang yang dia tidak bisa terkalahkan oleh rasa emosi. Itu adalah seorang yang layak menjadi sayyid, seorang yang layak menjadi seorang pemimpin. Itu dia tidak bisa dikuasai oleh emosinya. Jadi juga disebutkan bahwasanya al-ghadab aduwwul akal. Ghadab itu, kemarahan itu adalah musuhnya akal. Marah itu adalah musuhnya akal. Kenapa? Karena orang itu sudah marah, katanya setan itu buat mainan orang itu. Setan itu akan buat mainan orang itu dikatakan sampai kayak anak kecil mainan bola. Sampai anak kecil itu mainan bola, begitu. Ikhwani rahimakumullah, hadirin Allah taala, oleh karena itu jangan mudah kita ini dikalahkan sama emosi. Gini. Orang tuh begitu emosi, dia kalah. Kalau debat dia kalah. Diskusi dia kalah. Berantem dia kalah. Apapun. Main kalau emosi dia kalah. Orang tuh begitu emosi dia kalah. Kenapa? Karena semua hal yang memerlukan akal, itu apabila seseorang itu marah, maka akalnya itu hilang. Yang ada itu tinggal nafsu. Makanya latihan, jangan sampai kita ini jadi orang yang mudah marah. Kadang-kadang permasalahan itu bisa selesai hanya dengan kita diam. Ada orang ngomong tidak enak sama kita. Kalau kita tanggapi marah, orang itu bisa ngomong tidak enak karena akhlaknya jelek. Orang akhlaknya jelek kita tanggapi dengan akhlak jelek, gimana? Jadinya akhlaknya semakin jelek. Tapi kalau kita diam, selesai. Ya diam selesai. Marah itu menimbulkan masalah baru, menimbulkan masalah semakin panjang. Marah itu menjadikan orang itu hilang akal ya. Orang itu akalnya itu hilang kalau sudah orang itu marah. Makanya banyak hal yang itu bisa semakin runyam itu kalau kita marah, tapi kalau kita diem itu permasalahan itu selesai. Ada orang ngomentarin kita, ngomentarin kita pedes misalkan, tidak enak ucapannya, kita diem, selesai enggak? Begitu kita marah, simpenan kata-kata tidak enak itu 70 dikeluarkan semuanya. Awalnya kita cuma dapat 1, tapi kalau kita marah 70 semuanya itu keluar. Kata itu, makanya hati-hati itu ya. Itu. Kemudian kita akan bacakan dalam kesempatan kali ini adalah
sekarang kalau rohah bulanan insya Allah kita akan bacakan itu Tajul A'ros. Tajul A'ros, dan ini kita akan ambil pokoknya ini ya, pokoknya cerita-ceritanya yang ada cerita-cerita hikmah dari orang-orang saleh. Nah, sekarang di sini dikisahkan ceritanya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Wa marra ja ilaih Amir Bundawus Al-Hulandi. Wa kana sahibu tarjamah Hasan al-Wajhi, jamil al-hay'ah, hulu wal-hadith, mursalahu mu'azzaman mahbuban inda kulli man arafa aw sami'a bi syama'ilih. Thumma qala inna hadhihi as'ilah waradat 'alayya min dawair hukumatil 'ulya, yani hukumal Hulanda. Iban isti'marihi li Jawa liulkiyaha 'alaik wa ahtafidha bi jawabika 'alaiha. Wa kana al-qunun yakdhi 'alayya wa 'alaika bi an ulkiyaha 'alaika fil mahkamah ar-rasmiyah as-siyasiyah. Walakin ji'tu ila baitika ijlalan lak. Fasyakara sahibu tarjamah ala husni khuluqi wa jamil sunni ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Jadi pernah suatu ketika itu pemimpin Belanda tapi yang di wilayah Bondowoso itu datang ke Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar itu wajahnya tampan, perawakannya indah, ucapannya enak. Beliau itu diagungkan dan dicintai, baik orang itu kenal atau orang itu mendengarkan sifat-sifatnya. Itu katakan dia orang kemudian kata beliau dijamu sambut. Dia bilang gini, yang program Belanda, saya ini dapat pertanyaan dari pemerintahan pusat. Ini kan itu waktu itu Belanda lagi menjajah Jawa. Apapun namanya pokoknya bisa dikatakan menjajah atau dagang, pokoknya Belanda ketika itu jadi penguasa lah seperti itu, mungkin seperti penguasa dalam hal tertentu di Jawa. Dan jawabanmu ini akan saya sampaikan ke atas. Sebenarnya pertanyaan ini harusnya kalau saya tanyakan sama kamu di pengadilan, cuma saya datang ke rumahmu untuk memuliakan kamu. Itu kata Habib Muhammad, oh silakan, terima kasih banyak kamu mau datang ke sini. Apa pertanyaannya? Itu, kok orang datang semua sama kamu? Ada apa kamu ini kok mengundang orang untuk datang kepada kamu? Banyak orang datang sama kamu. Kata beliau, saya tidak pernah mengundang orang-orang yang datang. Jadi kalau pemerintahan Belanda pengen, tidak suka saya ini kedatangan tamu-tamu, tidak apa-apa. Caranya gampang, diajari sama Habibnya. Di setiap stasiun kasih polisi. Di situ mencegah orang untuk datang kepada saya. Dan kalau pemerintah Belanda mau mencegah orang datang kepada saya terima kasih. Kenapa? Karena saya ngadepi tamu repot. Masak, buatkan kopi, harus mengeluarkan waktu. Kalau seandainya pemerintah Belanda mau mencegah tamu datang kepada saya terima kasih banyak. Kenapa? Saya tidak repot. Ada pemerintah Belandanya nulis jawabannya sama ketawa. Tahu ini jawaban orang pintar. Ini jawabannya orang pintar. Coba kalau ketika itu Habibnya emosi. Orang mau ziarah kok orang soleh kenapa dilarang? Coba kalau emosi. Coba kalau emosi. Tapi karena jawabannya itu bijak, ya orang bisa nilai, oh ini orang pintar berarti. Orang pintar. Sayyid alladzi la yaghlibuhul ghadab. Ya. Dan setelah itu terus tanya, ini, kok Islam ini kenapa puasa Ramadannya sama hari raya ini kok kadang-kadang beda-beda? Kadang-kadang beda-beda. Beliau ini urusannya urusan agama, bukan urusan pemerintah Belanda. Tapi kalau memang pemerintah Belanda itu pengen ikut campur urusan ini, ya enggak apa-apa. Silahkan dikumpulkan pemuka-pemukanya semuanya, cari tempat, ini antara mungkin tokoh agamanya Belanda, tokoh agama Muslim dan sebagainya. Saya diundang di sana. Nanti di situ kita buat kesempatan untuk tanya jawab terkait dengan permasalahan agama.
Karena itu bukan urusannya pemerintah. Bukan urusannya pemerintah. Itu pokoknya jawabannya dengan jawaban-jawaban yang bijak. Nah, setelah itu kata Habib Ali bin Husain Al-Attas ketika tanya, terus setelah itu apa yang terjadi? Cuma ngasih tangan gini, meletakkan punggung telapak kanan pada perut yang kiri dan ditarik dengan kuat. Artinya apa? Setelah itu selesai Belandanya. Setelah itu berarti kemerdekaan dari Indonesia. Mungkin setelah perintah atau mungkin sudah tidak banyak lagi berkuasa ada di Bondowoso. Pada saat itu juga ada cerita di sini. Pernah suatu kali ini Habib Ali bin Husain Al-Attas duduk sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, datang orang masuk, omongannya macam-macam. Omongannya ngawur-ngawur semuanya. Omongannya ngawur, cerita ini, cerita itu dan lain sebagainya. Kan memang orang aneh-aneh itu kan banyak ya. Banyak itu. Banyak. Lo pernah datang orang ke salah satu sesepuh, orangnya agak tidak waras. Dia bilang gini, memang semuanya itu telah saya dapatkan di Maulid Simtud-Duror. Kok bisa ya? Ini kan pemerintah sedang mencanangkan kerjasama. Ada di Maulid Simtud-Duror. Kok bisa ya? Sallu ala nuril ladzi arojasama. Arojasama mirip sama kerjasama. Datang orang ngomong ngawur-ngawur. Habis itu selesai orang ngomong ngawur, Habib Muhammad Al-Muhdhar tanya sama Habib Ali bin Husain Al-Attas, tanya, gimana pendapatmu tentang orang yang barusan datang ini? Nah, jawabannya Habib Ali, dalam kemuliaan ilmu itu kan ilmu yang mulia, saya izin jawab, ada hadis, inna aktsara ahlil jannati hum al-bulhu. Penghuni surga yang paling banyak itu al-bulhu. Al-bulhu itu apa ya? Orang yang polos. Orang yang lugu, polos. Polos sama bahlul bedanya apa, Ustaz? Tipis bedanya ya. Polos itu hampir ke bahlul susah jadi polos ya. Habis itu dimarahi Habib Ali bin Husain Al-Attas, dimarahi sama Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar, dimarahi. Marahnya seorang pendidik kepada murid yang dididik. Orang seperti ini kita anggap khabithah, ini mulakbat orang ini. Orang ini orang tidak beres ini. Orang ini orang tidak beres. Orang yang polos itu Habib Muhammad bin Saleh bin Abdullah Al-Attas Maula Ahmad. Itu orang polos. Kenapa? Karena dia ngitung uang 100 real tidak paham. Ngitung uang itu dia tidak ngerti. Urusan dunia itu tidak ngerti. Tapi wiritannya satu hari bisa menghatamkan Quran sekian kali. Sehari itu bisa menghatamkan Quran, katanya ini 8 kali hataman Quran sehari semalam. Itu polos, urusan dunia tidak ngerti, urusan akhiratnya itu istimewa. Al-bulhu itu seperti itu yang dimaksud di dalam hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya Rasulullah SAW itu orang polos itu begitu. Jadi bukan orang polos datang ngomong ngawur-ngawur kasih duit seneng duit itu bukan polos. Al-bulhu itu orang yang tidak banyak mengerti urusan dunia, itu baru namanya al-bulhu begitu. Kasih ini ada HP Android bagus, ini terbaru, ini serinya, ini itu kamera berapa megapiksel. Kasih, tidak paham saya, pindah ganti Nokia jadul cuma bisa telepon sama SMS. Ini polos ini. Kalau diterima terus dijual lagi, tidak polos, politik itu namanya itu. Itu namanya politik, itu tidak polos itu. Allahu a'lam.
Shawab. Insyaallah nanti kalau setiap roha nanti kita akan buat kajiannya itu baca kitab dari kitab Tajul A'ros, biar kita ambil berkah dari ulama-ulama yang ada di sekitar kita, biar kita kenal sama mereka, ulama-ulama yang generasinya belum lama sama kita. Semuanya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wal iqbal sallallahu naftah alaihi lakum futuhal arifin wa fakihna yakum fi din alimna iyakum wa ta'wil wa rina yakum ila sawa'is sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrina bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma nazzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Bisirril Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري في مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.